yang ada. Berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala pada hari ini. Dan kita akan bersama-sama saat ini merenungkan mengenai buah roh. Buah roh yang pertama, yaitu mengenai kasih. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita meminta hikmat, tuntunan Tuhan untuk memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bila 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Kiranya Tuhan hari ini berikan kami kemampuan, hikmat, sehingga kami mampu merenungkan firman-Mu dengan baik. Dan bukan itu saja, tapi kami juga boleh menjadi berkat-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku, mungkin kita akrab dengan ayat ini dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Dicatat demikian, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Alkitab berbicara bahwa yang paling besar dari segala sesuatu itu adalah kasih. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak orang mempunyai pemahaman tentang kasih. Saya berikan beberapa gambaran saja. Yang pertama, saudara, seringkali kasih itu digambarkan sama dengan perasaan. Sehingga ketika perasaan-perasaan yang ada dalam hati saudara mengendalikan pikiran dan tindakan saudara, saudara katakan itu adalah kasih. Kasih itu bukan sekedar perasaan, lebih daripada itu. Yang kedua, kadang-kala kalau saya mulai mendengar bercakap-cakap dengan kaum muda, mereka katakan bahwa kasih itu tidak bisa dikendalikan. Kalau saya sudah mengasihi seseorang, maka kasih itu tidak bisa dikendalikan. Saudara, ini bukan kasih. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang bisa dikendalikan. Oleh karena itu, saudara, kita akan belajar saat ini memahami tentang kasih. Apa sebenarnya kasih itu menurut Alkitab? Saudaraku, Alkitab mengajarkan kita yang pertama, dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14, Rasul Paulus mengatakan, di atas semuanya itu kenangkanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Coba saudara perhatikan kata kenakanlah. Kasih itu pilihan, bisa dikenakan, bisa juga tidak. Dan Rasul Paulus menganjurkan agar kita sebagai anak-anak Tuhan kenakanlah kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara, jadi kasih itu masalah pilihan. Itu sebabnya kasih itu bisa dikendalikan. Yang kedua, saudara, Alkitab juga berbicara bahwa kasih itu bukan sekedar pilihan, kasih itu bukan sekedar dimengerti, dipahami, tapi kasih itu adalah sebuah tindakan. Saudara, dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 dicatat demikian, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya ulangi, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Begitu banyak orang mempunyai konsep, mengatakan konsep-konsepnya tentang kasih, tapi dia tidak pernah melakukan itu. Dia hanya bisa memahami tentang kasih itu. Seberapa banyak di antara kita tahu tentang kasih atau berdebat tentang kasih
Atau saudara bisa mengkalimatkan kasih itu dengan kalimat-kalimat yang sangat luar biasa, sehingga setiap orang yang mendengarnya bisa mengatakan, wow, luar biasa Anda ini. Saudara, namun saudara tidak pernah melakukan apa yang saudara katakan. Kasih bukan sekedar ucapan, bukan sekedar lidah, tetapi kasih itu adalah sebuah tindakan. Nah, saudaraku, di dalam budaya Yunani, kata kasih itu mempunyai 4 dimensi. Yang pertama, saudara, dalam bahasa Yunani, saudara, kasih itu disebut storge. Artinya, kasih sayang yang alamiah. Kasih yang memang muncul secara alamiah. Yang kedua, saudara, kasih itu disebut eros, yaitu kasih seksual atau daya tarik seksual. Yang ketiga, saudara, kasih itu disebut philia. Ini artinya kasih sayang yang emosional atau kasih sayang persahabatan, ya. Dan yang keempat disebut agape. Alkitab ketika berbicara tentang kasih selalu menggunakan kata agape, artinya kasih yang tidak bersyarat, yang memberi dan mau berkorban walaupun apa yang terjadi, walaupun situasinya seperti apa, kasih itu tetap dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Tuhan mengajarkan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih agape itu. Dan Tuhan ingin saudara dan saya menjadi orang-orang yang mengasihi dengan kasih agape pada Tuhan dan juga pada sesama. Saudaraku, jadi kasih itu bukan sekedar kata-kata, tapi kasih itu adalah komitmen. Sebuah tindakan yang saudara mampu lakukan. Mengapa saya katakan saudara mampu melakukan? Karena saudara dikatakan oleh Alkitab bahwa saudara adalah manusia yang diciptakan Allah menurut gambar Allah. Artinya di dalam gambar Allah itu, Allah sudah merancang saudara sedemikian rupa agar saudara menjadi orang yang bisa mengasihi. Itu sebabnya dengan gambaran Allah yang seperti itu, saudara mampu untuk mengasihi orang-orang yang saudara tidak sukai. Saudara mampu mengasihi orang-orang yang selama ini menekan saudara. Saudara bisa mengampuni yang selama ini orang-orang yang mengecewakan saudara. Saudara mungkin bisa mengasihi orang-orang yang selama ini membuat hidup saudara merana, membuat hidup saudara tidak berhasil, membuat hidup saudara kacau balau. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saudara mampu dan saudara bisa. Karena saudara diciptakan Tuhan menurut gambar Allah, di mana Allah sendiri sudah merancang saudara sedemikian rupa agar saudara mampu untuk mengasihi. Nah, persoalannya saudara adalah bagaimana caranya agar saya mampu mengasihi. Secara cepat saya akan gambarkan tentang 5 hal yang bisa saudara kembangkan untuk belajar mengasihi. Yang pertama adalah saudara hanya bisa mengasihi kalau saudara mengalami kasih itu sendiri. Kalau saudara mengalami dikasihi. Kalau saudara dalam hidup saudara tidak pernah mengalami adanya kasih yang saudara terima dalam hidup saudara, saudara hanya menerima kepahitan-kepahitan yang ada dalam hidup saudara, maka saya akan katakan pada saudara bahwa saudara adalah orang yang paling sulit mengasihi. Mengapa? Karena saudara sendiri tidak pernah mengalami kasih itu. Tuhan menciptakan saudara sedemikian rupa. Tadi saya katakan, untuk saudara mampu mengasihi. Mengapa? Karena Allah adalah Allah yang disebut kasih itu sendiri. Saudara, itu sebabnya Rasul Paulus di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dicatat demikian. Kolose 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Lebar,
tinggi dalam kasih Kristus. Ini hanya bisa dialami. Saudara-saudara akan menjadi orang-orang yang mengalami kasih itu ketika saudara sendiri belajar memahami bahwa saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ketika konsep yang ada dalam pikiran saudara bahwa saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan, maka saudara bisa melihat di sekitar saudara. Saudara mampu melakukan ini, saudara mampu melakukan itu, saudara akan katakan semua lahir dari kasih Tuhan. Saudara bisa melewati kesulitan ini, saudara bisa melewati kesulitan itu, saudara akan katakan ini semua karena kasih Tuhan. Saudara bisa melewati perjalanan yang sangat sulit dalam hidup saudara, saudara akan katakan ini semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, mengapa? Karena saudara percaya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap hal dalam kehidupan saudara. Sehingga melalui kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, dari hari ke hari, dari menit ke menit, dari jam ke jam, saudara semakin memahami betapa dalam, betapa lebar, betapa luasnya kasih Tuhan dalam hidup saudara. Jadi yang pertama saudara adalah belajar untuk memahami bahwa saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan saudara adalah orang-orang yang mengalami kasih Tuhan. Melalui dia dan melalui kuasa kasihnya, saudara bisa ada sampai sekarang. Saudara bisa hadir seperti ini karena kasih Tuhan. Yang kedua saudaraku, firman Tuhan mengajarkan pada kita untuk mengampuni. Nah persoalannya di sini mengampuni siapa? Firman Tuhan mau mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang melukai hati saudara. Saudara, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, dicatat demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Bukankah Allah disebut kasih? Bukankah Allah disebut sebagai Allah yang mengasihi saudara? Allah yang mengasihi saudara saja sudah mengampuni saudara. Tidak mau hidup Allah itu dipenuhi oleh pikiran-pikiran dan isi hati yang membenci saudara. Kalau kita berpikir dengan pikiran kita dan merasa dengan perasaan kita, kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Orang-orang yang begitu banyak mengecewakan Tuhan. Namun firman Tuhan mengajarkan pada kita, sebesar apapun dosa dan kesalahanmu, namun Tuhan mau mengampuni saudara dan saya. Karena Tuhan tidak mau menyimpan dalam pikiran dan hatinya kekesalan, kemarahannya terhadap saudara. Tuhan ingin damai, sejahtera ada dalam hati dan pikirannya. Demikian juga dengan saudara. Tuhan tidak ingin pikiran dan hati saudara dibebani dengan memikirkan orang-orang yang saudara benci, memikirkan orang-orang yang selama ini menyakiti saudara. Jadi ketika saudara mulai pikirkan orang-orang ini, hati saudara sakit, pikiran saudara sakit, seluruh tubuh saudara sakit, amarah saudara timbul, tidak ada damai dalam hidup saudara. Jangan berikan, saudara, sepotong pikiran hatimu yang penuh dengan dendam itu pada orang lain. Tapi yang Tuhan mau saat ini adalah belajar untuk mengampuni. Apakah bisa? Saya percaya saudara dan saya mampu bisa. Ini masalah pilihan. Apakah saudara mau atau tidak mengampuni? Kalau saudara mau mengampuni, sama seperti Tuhan mengampuni saudara, saudara pun sedang belajar untuk mengampuni sesama. Mengampuni sesama adalah gambaran komitmen saudara dalam mengasihi Tuhan. Yang ketiga saudaraku, mulai saat ini coba hentikan sejenak untuk memikirkan diri sendiri. Mulailah saudara memikirkan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saudara, ini yang dimaksud dengan firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Tuhan adalah memikirkan saudara. Dan sekarang kita belajar untuk memikirkan orang lain.
Kita mulai belajar untuk fokus pada kebutuhan orang lain, kesusahan orang lain, masalah orang lain, keinginan orang lain, tujuan orang lain, bukan semata-mata tertuju pada diri kita sendiri, hanya memikirkan diri kita sendiri. Saudara, saya ingin katakan pada saudara, orang yang terluka adalah orang yang akan melukai orang lain. Orang yang selama ini mengalami depresi, dia akan membuat orang lain mengalami depresi. Apa yang dia alami, itu yang akan dia tularkan pada orang lain. Demikian juga ketika dia belajar mengasihi, maka dia akan belajar untuk mengasihi orang lain. Ketika saudara mengasihi sesama saudara, saudara sedang mengajar orang tersebut untuk memikirkan orang lain. Saudara belajar memikirkan pikiran, tujuan, persoalan, pergumulan orang lain. Apakah bisa? Saudara pasti bisa. Ini masalah pilihan. Saudara, kalau kita memikirkan orang yang selama ini berbuat baik pada saudara, dan saudara juga berbuat baik pada orang tersebut, itu hal yang mudah dan itu hal yang biasa, lumrah. Saudara, namun firman Tuhan mau mengajarkan kita saat ini, saudara, apa yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27. Injil Lukas pasal 6 ayat 27. Dicatat demikian, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi fokus pada orang lain ini, janganlah fokus pada orang yang selama ini mengasihi saudara. Tapi firman Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa belajar kasihi musuhmu. Belajar berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saya percaya ketika saudara melakukan hal-hal seperti ini, damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjutkan saudara. Hal yang kelima yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Mulailah kita berharap pada orang lain. Harapan-harapan yang sungguh-sungguh indah bagi orang lain. Saudara, saya teringat dengan 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 dikatakan, jika kamu mengasihi seseorang, kamu akan selalu percaya kepadanya dan selalu mengharapkan yang baik. Ini terjemahan dari The Living Bible. Ya, saudara, kalimatnya seperti itu. Jika kamu mengasihi seseorang, kamu akan selalu percaya kepadanya dan selalu mengharapkan yang terbaik bagi orang tersebut. Saudara, kasih itu adalah mengharapkan yang terbaik bagi sesama saudara. Kasih itu mengharapkan orang lain lebih maju ketimbang kita. Kasih itu mau membentuk seseorang itu lebih baik, kalau bisa lebih baik ketimbang kita. Saudara, biasanya hal ini dilakukan hanya di antara ayah dan anak, ibu dan anak. Mereka selalu mengharapkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Mereka siapkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan impiannya di masa depan adalah anak-anaknya menjadi anak-anak yang terbaik. Kalau bisa melebihi mereka, para orang tuanya. Nah sekarang Tuhan mengajarkan kepada saudara, coba pikirkan orang lain. Coba nyatakan kasihmu pada orang tersebut agar orang tersebut lebih maju dalam mengasihi, lebih baik dalam mengasihi. Saudara, itu yang Tuhan harapkan dalam kehidupan saudara. Ketika kita mengharapkan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, damai itu akan semakin melimpah dalam hidup saudara. Baik, saudara, itu 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada saat ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita
alami kasih Tuhan itu dalam hidup saudara? Ampuni musuhmu, mulai pikirkan pikiran kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara, dan mulailah bertindak dengan kasih, dan harapkan yang terbaik bagi orang-orang yang saudara kasihi. Sebelum kita akhiri pertemuan sehari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengajarkan kami untuk belajar mengembangkan karakter Kristiani kami dengan lebih baik lagi, dengan mengembangkan buah roh. Dan hari ini kami belajar tentang kasih. Kiranya Tuhan mampukan kami bukan sekedar memahami, tapi mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara.